Audio Jungle. Gangguan pada fungsi kandung kemih. Apa aja sih yang sering terganggu pada kandung kemih? Yang pertama, batu kandung kemih. Kenapa bisa terjadi batu di kandung kemih? Nah, batu di kandung kemih bisa terjadi karena yang pertama, banyak menahan kencing. Yang kedua, kurang minum. Penyebabnya hanya dua, rekan-rekan sekalian, ya. Yang pertama itu adalah kurang minum, kan gitu ya. Dan yang kedua, sering menahan buang air kecil. Kagok keheula gitu. Kan seperti banyak yang seperti itu ya, rekan-rekan sekalian ya. Nah, gitu. Nah, kemudian nih, apa yang harus dilakukan? Tidak menahan kencing dan berarti minum tidak kurang dari 8 sampai 12 gelas per hari. Yang kedua, masalah di kandung kencing. Inkontinensia urin atau urin yang tertinggal. Contoh nih. Contoh rekan-rekan sekalian, Iwan kacai ya. Sur gitunya, buang air kecil. Nah, rasaan teh geus angeus, tapi begitu dimasukkan, nah ada kucur di wae gitu. Atau Bu Ros ya, Bu Ros kacai. Dan rasaan teh tos beres. Nah, tos di lancingan atau ngucur deui. Nah, eta teh inkontinensia. Jadi yang namanya inkontinensia itu sama dengan urin yang tertahan ya. Seperti itu. Oke, rekan-rekan sekalian. Kenapa bisa inkontinensia? Inkontinensia itu bisa diakibatkan dua keadaan. Yang pertama karena usus panas dalam di usus kecil dan usus besar. Dan yang kedua adalah stressing atau sudrei. Oke, ya. Jadi yang stres nih yang paling mendominasi rekan-rekan sekalian ya. Stres yang paling mendominasi dari inkontinensia urin. Stres itu apa sih yang disebut stres? Stres itu kan kesenjangan antara keinginan dan kenyataannya. Yang berubah wujudnya itu menjadi rasa sedih, rasa takut, rasa marah, rasa kecewa, dan kurang percaya diri. Nah, itu disebut stres, rekan-rekan sekalian. Dan yang kedua adalah panas dalam, begitu. Kemudian yang ketiga, retensio urin. Retensio urin. Retensio urin itu disebut juga lebih cenderungnya ya Bu Mul ya. Saya papang merenya Bu Mulnya. Jadi si urinnya tuh ketahan rekan-rekan. Betul nggak? Tahan. Urin tertahan. Ya. Urin yang ketahan. Jadi nggak bisa buang air kecil. Si katupna nate, si kelepna teh teu muka-muka rekan-rekan sekalian. Oke ya, jadi kan idealnya nih kalau misalkan kita udah keras nih, rekan-rekan sekalian nih, perlu dipahami ya. Rekan-rekan sekalian, ketika melakukan akupoin anatomi totok perut nggak bakalan efektif seefektif-efektifnya jika kondisi kandung kencingnya itu dalam kondisi penuh. Bisa nggak Anda sekarang memastikan bahwa orang tersebut penuh atau tidak? Dari mana coba rekan-rekan sekalian? Cara menentukan itu adalah 4 jari dan 5 jari di bawah pusar itu keras. Kalau keras 4 jari dan 5 jari di bawah pusar ditekan gitu keras, berarti kandung kencingnya itu sedang penuh. Anda melakukan totok perut. Totok perut itu bukan efeknya itu bukan bagus, malah nanti akan mengakibatkan yang namanya itu intoksikasi. Rekan-rekan sekalian hati-hati ya.
Nih, masalah yang kecil tapi krusial rekan-rekan sekalian. Totok perut itu bagus. Totok perut itu bagus, relaksasi perut itu bagus. Tapi ketika relaksasi perut dalam kondisi kandung kencingnya itu penuh, itu justru nanti akan terjadi intoksikasi. Hati-hati. Intoksikasi itu keracunan rekan-rekan sekalian ya. Bisa dipahami? Oke, nih. Kan banyak orang yang memaksakan gini kan ya. Jadi ketika totok perut nih, ketika totok perut, nah raba dulu 4 jari dan 5 jarinya. Kalau keras suruh dulu dia ke jamban ya, ke toilet. Atau misalkan kalau nggak bisa berjalan, usahakan bagaimana caranya dia bisa buang air kecil dulu. Kalau tidak demikian, jadi kalau kita lakukan nih, misalkan totok perut dalam kondisi kandung kemihnya itu penuh, itu akan menyebabkan intoksikasi atau keracunan, rekan-rekan sekalian ya. Oke, jadi intinya amankan nih kalau mau totok perut. Soalnya nih rekan-rekan sekalian jangan aneh kalau misalkan ketika totok perut itu dalam kondisi kandung kemihnya itu penuh, kemudian kita dilakukan, orang tersebut biasanya suka langsung sakit kepala atau sakit kakinya, atau setelahnya di akupoin anatomi ataupun sudah diaplikasi sama kita sakit-sakit badannya. Hati-hati nih, hati-hati ya. Bilik itu, nah cenah darah rasaan mah asa rapi, saya gitunya ti gerakan awal lebih ke gerakan akhir teh. Tapi kenapa ketika dia pulang ke rumah, justru orang tersebut mengeluh sakit-sakit badan. Hati-hati, berarti salah satu penyebabnya adalah ketika kita melakukan akupoin anatomi, kita melakukan tusuk jarum ataupun kuprak, orang tersebut dalam kondisi kandung kemihnya itu penuh. Oke ya, bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Oke. Nah, yang ketiga tadi balik lagi ke retensio urin atau urin yang tertahan. Jadi retensio urin itu diakibatkan oleh yang namanya si sphincter ya, atau klepnya itu sudah tidak otomatis. Nah, si sphincter itu atau klep itu bisa tidak otomatis apabila satu, susah buang air besar, orang tersebut sedang menderita sembelit, itu secara otomatis juga rekan-rekan sekalian. Satu ya, orang tersebut sembelit. Yang kedua, luka benturan di pinggang. Yang ketiga, stres. Ada satu cara rekan-rekan sekalian, jika orang yang retensio urin, retensio ya, yang tidak bisa buang air kecil itu supaya bisa buang air kecil. Yang pertama, orang tersebut disuruh mendengarkan suara keran yang cai nyerelek rekan-rekan sekalian. Oke ya. Jadi kalau dengan cai nyerelek tenang tubuhmu, cai mengalir. Ngucur. Ya. Mengucur bayan. Merulung. Ya pokoknya salah satu cara itu adalah ketika si keran itu dibuka rekan-rekan sekalian, terus si suara airnya kedenger. Nah, itu bisa merangsang ya saraf ketiga ya. Saraf ketiga itu yaitu saraf pembuka sphincter rekan-rekan sekalian ya. Nah, itu bisa merangsang si sphincter atau si klep itu terbuka. Yang selanjutnya itu dikompres air dingin di solar plexusnya. Jadi dikompres air dingin di 4 dan 5 jari di bawah pusat. Nah, itu bisa juga membantu orang yang retensi urin ya, yang urinnya tertahan itu supaya bisa ngucur, sorolong gitu. Biasanya orang-orang yang prostat kan seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Oke. Bukan hanya orang-orang yang prostat, tapi orang-orang yang sembelit, yang susah buang air besar juga sering menderita yang namanya retensio urin. Oke, yang selanjutnya
Yang keempat ya, gangguan pada kandung kencing itu adalah kandung kemih yang terlalu aktif. Kandung kemih yang terlalu aktif. Atau disebut juga overactive bladder. Overactive bladder. Atau yang kalau Bu Mas Ria bilang mah sakeser daun. Apa sakeser daun rekan-rekan sekalian ya. Jadi sering buang air kecil. Baru saja gitu duduk gitu kan. 5 menit kemudian udah mau lagi ke jamban ya seperti itu ya. Eta diuk deui geus hayang ngewer deui wae gitu. Ya seperti itu. Nah, itu yang disebut overactive bladder. Overactive bladder itu sering menimpa kepada orang-orang yang anxiety disorder. Anxiety disorder itu adalah gangguan kecemasan. Nusok gemperan alias lempeuh Yuni. Gitu. Jadi biasa orang-orang, Bu Mas Ria tahu nggak lempeuh Yuni apa? Oh tidak ya. Oh, kirain. Tahu. Horas, Apa itu mah itu? Horas, Bu. Apa itu Bu Mas Ria lempeh Yuni? Kata orang sini mah apa sih namanya gampangan gitu. Gampang Gampang gemper, menangis. gampang gemper, gampang menangis gitu. Iya. Oh iya, siap. Terus gampang apa sih namanya pokoknya gimana sih Gampang kerasukan gitu. Edang. Kasuruhan. Gampang ngegerebek begitu tuh. Ya. Jadi orang yang anxiety disorder itu orang-orang yang gampang takut, ya gampang cemas, gampang sedih, gampang marah, kemudian gampang kurang percaya diri. Nah, orang-orang yang seperti itu atau disebut anxiety disorder itu sering menderita yang namanya overactive bladder. Ya, overactive bladder. Jadi si bladdernya itu, si kandung kencingnya tuh aktif tuing gitu loh, rekan-rekan sekalian. Belum juga 500 mili ya. Jadi kan idealnya begini rekan-rekan sekalian. Kalau kandung kencing itu sudah terisi 400 sampai 500 mili, nah secara otomatis si sphincter atau klep itu terbuka. Nah ketika terbuka, kan otomatis tah Bu Mas Ria ajak iji gitu yang kacainya. Nah, kas gitu rekan-rekan sekalian. Nah, itu berarti jumlahnya tuh 400 sampai dengan 500 mili. Kalau belum segitu mah gitu, kalau misalkan yang normal, kalau belum 400 mili, belum ada rangsangan untuk mau buang air kecil. Seperti itu ya. Nah, tetapi baru aja 50 mili geus gagidi gue gitu kan gitu. Nah, biasanya itu terjadi ketegangan di susunan saraf pusat. Ketegangan di susunan saraf pusat itu disebut anxiety disorder, rekan-rekan sekalian ya, atau kecemasan yang berlebih. Oke, rekan-rekan sekalian, yang kelima ya. Gangguan yang kelima itu adalah infeksi kandung kemih. Nah, infeksi kandung kemih masih sama rekan-rekan sekalian ya. Pencetusnya adalah karena kekurangan air ya. Kemudian yang keenam adalah kanker kandung kemih gangguannya. Oke, sampai di sini gangguan kandung kemih ada yang bertanya nggak? Sampai di Boy, sini. naon bentena boy sarang jeung jeuriheun. Jeung jerih kon, jeung jeriheun. Ya. Jeung jeriheun. Jeung jeriheun itu disebut dua bagian dari sistitis. Bumul. Jadi infeksi kandung kemih itu adalah penyebabnya itu ya itulah. Jadi kenapa jeung jeriheun itu kan adanya rasa sakit ya, adanya rasa sakit ketika seseorang itu melakukan buang air kecil. Kita arah ke daerah sakit rasa sakitnya itu. Itu berarti diakibatkan oleh adanya perlukaan di uretra, berarti kan Bu ya. Adanya perlukaan di saluran kencing, berarti kan gitu. Nah, perlukaan tersebut berarti kan itu
bisa perlukaan yang infeksi ataupun non infeksi berarti umum gitu. Tapi pada intinya kenapa terjadi perlukaan pada saluran kencing itu sebagai akibat dari berarti kurangnya cairan yang ada di kandung kencing. Kenapa kurang cairan di kandung kencing? Karena orang tersebut kurang minum, berarti kan gitu. Nah seperti itu Bu. Jadi berarti lebih cenderung bahwa jengjerihan itu atau jengjerihkon ya, itu disebut cistitis berarti atau disebut radang kandung kencing. Begitu Bu. Clear ya. Boy bade naros boy. Ji. Boy, Ya. bade naros. Nggak Om Fikri Eh, boleh Om Fikri lah. Siap. Gini ya boy ya. Nah, kalau yang ini ya kalau yang pipisnya keluar nanah, apa itu gangguan dari kandung kemih atau dari reproduksi gitu boy? Yang keluarnya nanah tuh. Ada. Isukan Itu gitu. dari saluran, Oh, ini saluran. dari saluran. Karena begini, ada penyebabnya bakteri, ada penyebabnya virus. Oke. Siap. Jantan boy, kieunya eta teh riwayatna teh dulu nya di beliau itu susah kencing nya kos jeung jeriheun gitu nya mun ngompol teh anggeus nyeri cenanya gitu teh kadang aya peurih nih nepi ka luhur ngompol teh anggeus tapi sok aya keneh sisana nih. Nah, kos semacam jeriheun kos gitu terus panas jeung nyeri. Nah, eta teh 6 bulan ke belakang mungkin geus ditangani kurang yang geus cager gitu ti heula teh geus teu karasa di bobona ngareuna sagalana ngareuna pasien apoder sareng GMS itu totok kulut ku abet nya dulu teh. Nah, basa dinten Senin dinten Sabtu aya bejana ngompolna sinatos ka rumah sakit saurna teh. Oh, berarti meureun bisi tinunu dulu na keneh gitu da ka pungkurna mah tos cager kinu tina kasus nyeri ngompolna teh gitu. Tina peuring ngompol teh eta awalna kos gitu boy gitu. Karena begitu kalau yang pernah kena GO ataupun sipilis Om Pik, yang pernah GO ataupun sipilis, jadi begini Om Pik, orang tersebut tidak mutlak dia berhubungan dengan yang namanya itu berhubungan di luar nikah ya, tetapi mungkin ketika pasangannya itu dipakai mungkin ataupun memakai ya, kemudian dia yang pakai, sama saja berarti kan nanti kan ada droplet, ada infeksi silang, benar nggak? Nah, oke. Seseorang yang sudah terkena GO ataupun sipilis itu 90% orang tersebut akan rentan untuk terkena GO dan sipilis lagi. Kenapa? Karena GO dan sipilis, si virusnya itu bisa diam di nefron selama 7 tahun Om Pik. Di nefron, di ginjal, di penampang ginjal. Jadi ketika seseorang itu tidak memastikan dirinya itu untuk minumnya lagi 8 gelas sampai 12 gelas sehari, itu pada satu titik orang tersebut akan terkena lagi. Iya. Siap, orang yang bisa dipastikan supaya bisa cenderung lagi itu harus benar-benar selama 100 hari itu tidak telat ya, atau tidak telat untuk meminum yang namanya air kelapa hijau, Om Pik. Iya. Karena dari air kelapa hijau kan organik asidnya ada, kemudian antivirus, antibakterinya itu ada di sana. Ya lebih baik kita closing GMS tuh Om Pik. Begitu. Jadi nganti lalu ngeunaheun di bare GMS tuh boy. Siap boy. Besok lantak. Ya. Akhirnya tinggal di closing di GMS tuh Om Pik. 4 botol lah, siap boy. Karena ada orang yang namanya GO dan sipilis itu paling efektif yang namanya dengan air kelapa hijau ya, apalagi di dalamnya ada tekinya. Kan itu di GMS tuh. Pastikan bahwa orang tersebut harus 60 hari minimal tanpa henti meminum GMS itu 1 gelas minimal, 1 gelas dalam sehari. Dan selama 60 hari baru dia dipastikan bakal selamat tuh dari GO-nya. Kalau orang tersebut selama 60 hari ganti itu minum GMS tuh. Seperti itu. Hati-hati Ya, lagi nih rekan-rekan sekalian. Kalau ada orang yang GO dan sipilis seperti itu minum kelapa hijau tapi nggak digodok dan nggak difermentasi, jelek juga rekan-rekan sekalian. Jadi harus digodok dulu, difermentasi dulu, minimal 7 hari dulu disimpan, baru diminum. Nah itu bisa memulihkan yang namanya gonorrhea dan sipilis.
Kalau misalkan nih digodok gue mungkut saya kelapa tanya langsung diuyup. Nah, itu mah tidak ada antivirus dan antibakterinya rekan-rekan sekalian, hanya sifatnya detox saja. Bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian ya. Kenapa GMS itu karena sudah ada proses fermentasi selama 180 hari kan GMS itu mah. Sudah jelas berarti proses biokimianya itu sudah ada antimikrobanya. Berarti kan seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi saya kasih tahu, bisi rekan-rekan sekalian mau nyieun sok gitu loh. Tapi harus membuatnya dengan baik dan benar gitu. Nah, jadi jangan hanya digodok saja air kelapa itu, harus difermentasi dulu tapi dengan godokan teki rekan-rekan sekalian ya. Nah, itu 180 hari yang paling bagus. GMS tuh semakin ke sana bukannya semakin jelek tapi semakin bagus karena apa? Proses fermentasi dari teki dan biokimia dari lanolenic acid itu lebih memastikan lebih bagus ya untuk antibakteri antivirusnya. Seperti itu. Begitu Om Pik. Jadi tinggal di closing GMS itu saja. Siap, Boy. Ada yang lain. Izin Boy, izin. Siap, Pak Ustaz. Upami saatos pipis ya punya Boy. Saatos pipis teh kan sok aya sesa deui, hoyong deui pipis. Kan lima sok aya nu kaluar, ya saurna teh. Anu kaluar juga kental gitu Boy, kental. Ya, itu inkontinensia urin Pak Ustad. Nama nate itu teh jenis nate inkontinensia urin. Tadi balik lagi, inkontinensia urin diakibatkan oleh dua hal. Yang pertama karena panas dalam di usus besar dan usus kecil. Yang kedua itu adalah karena stresor. Begitu. Biasanya orang-orang yang di akhirnya itu ada sejenis semen. Semen kaos lama tadi Pak Ustad. Nah itu penyebabnya biasanya itu adalah panas dalam di usus kecil. Orang-orang yang sering menderita panas dalam di usus kecil alias tipes, nah biasanya lebih cenderung sok terkena inkontinensia urin. Seperti itu, Pak Ustaz. Siap. Tanda bentana sareng prostat kumaha Bu eta Bu? Kalau prostat itu, Pak Ustaz, kan hanya menimpa pada laki-laki berarti kan. Nah, kalau di prostat itu biasanya susah Pak buang air kecil teh kudu ngahejeun heula. Nah, begitu terus aya 3 menit cur sagede nyere biasana teh kecil gitu loh. Kecil dan lama gitu loh. Seperti gitu. Nah, itu biasanya orang-orang yang menderita prostat. Gitu, Pak Ustaz. Ya. Izin tanya, Boy. Siap, Om Acek. Cara kerja dari pipis enak sama pipis biasa, Boy. Bagaimana, Boy? Pipis enak sama pipis biasa. Oke, pipis enak. Perempuan sama laki-laki. Oh. Begini. Kalau yang namanya klimaks ya, klimaks pun gitu Om Acek sama pipis biasa. Kalau pipis biasa mah berarti kan langsung tuh dari kandung kencing melalui ureter sulung kan gitu ya. Oke. Keluar tidak dulu melewati dulu yang namanya testis. Tidak melewati dulu sisikian tamu laki-laki. Oke, nya. Oke, eta berarti itu ngaliwatan sisikian, tapi ngaliwatnya kagigireunana set gitu. Nah, itu pipis biasa kalau laki-laki. Nah, kalau pipis ejakulasi berarti kan gitu atau klimaks. Nah, ada proses dulu Om Aceh. Jadi yang pertama nih berarti kan ada rangsangan ereksi. Oke, ereksi. Nah, ereksi teh kieu nya pelambangnya. Oke, kieu we kitu nya. Nah, ketika ereksi seperti ini secara otomatis di bawah gland ya, ini nih. Jadi penis kan ada yang namanya skrotum. Di skrotum ada follicle stimulating hormone. Nah, follicle stimulating hormone tersebut kan ada rangsangan dari otak tuh, serewek gitu. Nah,
ke polikastimulating hormon. Polikastimulating hormon itu menyuruh si sisikian ieu supaya ngaluarkeun yang namanya sperma. Diawali dengan semen dulu. Semen itu apa? Semen itu yang warnanya putih. Mama cek. Yang warnanya bening. Itu semen namanya. Cairan yang dihasilkan oleh prostat itu semen namanya. Oke. Karena salah satu organ seks juga prostat termasuk di dalamnya. Karena ya di laki-laki ini. Di laki-laki itu tidak akan ada cairan bening nih kalau tidak ada prostatnya. Jadi cairan bening itu diproduksinya oleh prostat sebetulnya. Ya. Nah, si cairan bening itu juga ikut berarti merangsang si sisikian, si testis untuk mengeluarkan sperma. Nah, ketika semen keluar dan sebagian ke testis, si testis tersebut nanti mengeluarkan yang namanya zat sperma. Nah, ketika nyurungkui keluar si zat sperma, itu disebutnya ejakulasi atau klimaks. Begitu Om Acek. Lamun tadi mah nyurungkui lah dari kandung kencing surungkui langsung kan uretra gitunya. Untuk kanu sisikian heula. Nah, lamun ai pipis enak mah. Nah, tina otak kanu prostat, tina prostat kanu sisikian didorong keluar sorolok begitu. Nah, gitu Om Acek. Bentennya. Kalau perempuan bagaimana? Nah, perempuan itu seperti gini. Kalau perempuannya kan awalnya itu berarti kan dari G-spot ya. Langsung marah ranco ini film. G-spot. Oke. G-spot itu. G-spot itu beradanya satu, bisa di klitoris, ya. Bisa di klitoris atau bisa di rugae. Di rugae itu aanukan. Oke, bisa dipahami ya. Aanukan di dalam. Bisa di bagian bawah, bisa di bagian, karena G-spot itu bukan hanya kan kalau misalkan begini rekan-rekan sekalian. G-spot itu kan lebih banyaknya G-spot itu adalah di rugai atau anduk yang di bagian atas. Tapi perlu dipahami G-spot juga itu ada di bagian rugai atau anduk itu bagian bawah, dan satu lagi di klitoris. Tidak mutlak di klitoris rekan-rekan sekalian, karena ada 3 tempat di perempuan juga. Klitoris, G-spot bagian atas dan G-spot bagian bawah. Sebetulnya bukan masalah besar dan kecilnya dari penis sebetulnya yang membuat si perempuan itu bisa klimaks. Tetapi kencengnya. Sana tekawas elon gitu amat cek. Nah, gitu lah mau kawas elon teh esok hese mah. Itu jadi tidak Oke. Jadi bukan masalah besar dan kecilnya ya. Kalau urusan klimaks itu bukan masalah besar dan kecilnya. Naik besar, naik kecil terjadi masalah. Nu penting mah tegasna. Oke ya. Nah, dari manakah itu si perempuan? Kalau perempuan itu mulai rangsangannya dari G-spot. Dari G-spot itu berarti G-spot ya, bisa klitoris, bisa handuk bagian atas, bisa handuk bagian bawah. Nah, G-spot tersebut kemudian merangsang polikastimulating hormon dan kemudian ke hipotalamus, ke otak. Dari otak kemudian turun lagi ke bawah, baru ke rahim, ke tuba palopi. Tanu kos kita dengan tuba palopi. Nah, si tuba palopi, si tempat sehat telur tersebut, nah itu dirangsang. No, torolong masih sehat telur teh keluar gitu loh rekan-rekan sekalian. Nah, begitu keluar sehat telur tersebut secara otomatis juga yang namanya sama ya, siklet yang ada di G-spot pada vagina itu juga keluar. Nah, itu disebut klimaks. Begitu. Bisa dipahami Om Acek? Biasa boy, nunutan gak jadi cenghar deui. Edah. Gitu lah pokoknya mah. Kan Om Ipin ke cenghar deui atuh tinggal lihat tuh. Oke, ada lagi yang lain. Malam, kalau siang-siang udah biasa, udah normal gitu. Kalau awal-awal kan siang malam kondisinya gitu, kayak tersumbat, pipisnya nggak tuntas, sakit. Nah, jadi kejadiannya tuh selalu di malam hari, plus sekarang itu tambah ereksi gitu ya.
Oke, laki-laki. Gimana itu, Bu? Nah, Ya. Ibu tinggal nyari jamnya. Begitu dia merasakan inkontinensia urinnya atau retensio urinnya tertahan, Bu, itu pada jam berapa? Oke, dari jam itu kita bisa melihat gangguan yang terjadi pada tubuhnya. Contoh misalkan gini, seseorang terganggu di jam 11 sampai jam 1. Nah, berarti jam piket organ apakah dari jam 11 sampai jam 1 tersebut? Berarti kan kita tahu bahwa berarti kandung empedunya nih yang terganggu, kan gitu ya. Nah, kemudian apabila misalkan terasanya itu antara jam 5 sampai jam 7. Berarti itu kandung kencing berarti kan seperti itu, Bu. Nah, Ibu tinggal lihat aja di jam berapa itu gangguannya terjadi. Nah, kalau gangguannya terjadi misalkan seperti tadi di jam 11 sampai jam 1, berarti itu adalah jam piket jam 11 sampai jam 1 malam berarti kan. Itu menandakan itu adalah jam piket organ kandung empedu. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan berarti orang tersebut itu hindari makanan lemak, hindari makanan yang asam-asam yang bisa membuat kandung empedu itu berat, berarti kan seperti itu, Bu. Kayak Bu Juli bagaimana? Siap, Bu ya. Itu Bu ya yang terjadi sekarang perkembangannya itu bagus. Jadi kalau kayak tidur udah makin bisa gitu, makin bisa dikondisiin enak, puls. Cuman tinggal ereksinya, Bu ya. Nah, mengatasi ereksinya itu gimana, Bu ya? Oke. Untuk mengatasi ereksi berarti kan ada ekstra tuh, Bu. Ada terjadinya ekstra yang namanya pembentukan sperma di jam tersebut. Nah, yang harus dilakukan oleh orang tersebut satu hal, Bu. Harus olah napas, Bu. Karena satu-satunya cara untuk mengontrol yang namanya sistem hormonal itu yang paling efektif itu adalah olah napas. Kalau berbicara olah napas itu, kalau ereksi berarti olah napas perut yang harus sering dilakukan, Bu. Seperti itu, Bu. Siap. Halo. Siap, Bu ya. Pak, bisa Oke, dipahami. kalau ada siap, lagi siap, satu Bu ya. teknik, Bu Juli. Ada satu lagi teknik yaitu akupunktur ya, atau dibantu dengan tusuk jarum di zona perut. Itu bisa mengontrol kondisi ereksi juga. Siap. Itu, Bu. Siap, Bu ya. Ya, 3 hari sekali sejauh ini. Alhamdulillah GMS-nya awal-awal habis 48 botol. Itu clear itu sumbatannya, ginjalnya bagus ya. Tinggal itu dia ereksinya itu yang jadi ini. Tapi Bu, sebetulnya ereksi itu adalah perlambang bahwa reproduksinya itu bekerja maksimal. Biarkan saja, nikmati aja sebetulnya, Bu. Bahwa kalau misalkan seseorang yang terbawanya dari batu ginjal ataupun ginjal, kemudian sekarang sudah ereksi maksimal, biarkan saja, Bu. Sebetulnya itu adalah satu tanda bahwa ginjal dan kandung kencingnya itu udah maksimal kembali, begitu. Ya, siap, Bu ya. Siap, Bu ya. Hatur nuhun. Kami. Izin, Bu, bertanya. Siap. Untuk mengatasi overactive bladder gimana, Boy? Salah satu teknik, Indra, untuk mengatasi yang namanya overactive bladder ya. Salah satu itu adalah teknik Kegel. Teknik Kegel ngerempot bujur, Indra. Nah, yang pertama olah napas perut, yang kedua ngerempot bujur tuh, jadi ngerempot bujur sadayanya. Jadi salah satu caranya itu adalah ngempot, melatih otot perineum. Jadi salah satunya itu adalah olah napas perut dulu, akhirnya. Jadi olah napas perut. Nah, setelah olah napas perut, kemudian Kegel. Kegel itu berarti kan memperkuat otot anus ya dan perineum. Jadi perineum otot di antara lamun laki-laki siki dengan anus. Nah, di sana di tengah-tengah rekan-rekan sekalian. Nah, itu harus diperkuat ya, diperkuatnya itu
Kalau Aindra berani, Aindra untuk mengatasi inkontinensi overactive bladder, salah satunya itu adalah di akupunktur di daerah perineum. Masalahnya ini wanita. Oke, salah satu berarti salah satu caranya adalah Aindra tinggal menyuruh dia untuk melakukan olah napas perut pagi 7 kali, siang 7 kali, malam 7 kali. Dan totok perut tiap 3 hari sekali, Aindra. Tiap 3 hari sekali? 3 hari sekali. Ada satu titik, Aindra, satu titik di kaki, di bawah mata kaki ya, bagian luar dan bagian dalam itu yang harus ditusuk jarum. Oke, bentar. Nah, aduh, ketinggal ya Aindra. Ada mata kaki ya, mata kakinya di bawah mata kaki bagian dalam dan bagian luar. Nah, itu yang harus diakupunktur 3. 3 bikin segitiga? Enggak, 3 aja di sekitarnya. Kan ini misalkan mata kakinya nih. Nah, di bawahnya aja 3. Begitu. Berjejer. Begitu, Aindra. Ngambilnya yang jarumnya yang 0,25 atau 0,35 entong pondok gitu. Kalau bisa itu di moksa, Aindra. Di gimana? Dihanutan. Di bawah mata kaki, kan mata kaki, anggap aja ini mata kaki ya, Aindra ya. Di bawahnya, bagian luar dan dalam, 1, 2, 3, ujung, tengah, ujung. Oke. Setelah itu kemudian dimoksa di rokokan. Tapi rokok herbal. Gitu. Nah, kawas rokok Pak Yunus rokoknya. Nah, gitu. Jadi itu biasanya lebih efektif kalau kita bisa dimoksa di daerah mata kakinya, di mata kaki luar dan dalam, Aindra. Tapi yang paling penting bagi orang yang overactive bladder itu adalah dengan teknik olah napas perut yang efektif. Jadi ketika olah napas perut, tarik napas, kemudian kembungkan perut, setelah itu ditarik perutnya ke belakang sekuatnya sampai seolah-olah si perutnya itu rekat dengan pinggang kan gitu ya. Kemudian lepaskan, setelah itu kemudian seperti meniup botol. Seperti itu. Nah, itu yang paling efektif. Siap. Soalnya kasihan, Boy, tiap hari pakai pampers, Boy. Ya. Bisa, Aindra, bisa diantisipasi yang seperti itu. Tapi kalau misalkan ada anggota keluarganya yang sama perempuan, nah, paling efektif itu kalau ditusuk jarumnya itu di daerah perineum. Nah, itu paling cepat gitu. Kalau yang overactive bladder itu kalau di daerah perineum itu 3 aja, di segitiga kan trek. Nah, itu bisa langsung berhenti, Aina. Siap, Boy. Oke. Hatur nuhun, Boy. Sami. Kalau misalkan dengan teknik hipnoterapi, Bu, yang pernah kumaha, Bu? Suaranya, Bu, kurang kenceng, Bu. Kami dengan teknik hipno, Bu. Bagus, Bu, dibuat anchor sebetulnya. Ketika dengan teknik hipno itu dibuat anchor misalkan sebuah kalimat. Jadi atau misalkan disambungkan dengan olah napas perut. Jadi ketika dia melakukan napas perut tanpa alasan yang jelas, berarti kan dibuat anchornya ke sana. Tanpa alasan yang jelas, seluruh sistem perkencingan itu menjadi normal. Apa yang dirasakan kurang normal itu menjadi normal kembali. Nah, itu kalimat-kalimat seperti itu, Bu. Itu lebih bagus. Sebetulnya karena memang akibat anxiety disorder seluruhnya. Yang namanya overactive bladder itu 90% didominasi oleh anxiety, oleh kecemasan. Jadi ketika dengan teknik hipno anchor menumbuhkan anchor pada dirinya, itu akan jauh lebih efektif, Bu.
Ya, Bu. Ditaras ke Bu Aas bisa tetiasa tuh ini. Siap, Bu Aas. Luar biasa, Bu ya. Kanggo membedakan keluhan antara prostat sama keluhan kandung kemih, itu bedanya seperti apa, Bu ya? Terus yang kedua, pada permasalahan perempuan nih pada proses pembuahan, apakah harus terjadi klimaks atau tidak? Oke, Begitu, Bu ya. Siap, Bu. Nuhun. Sami-sami. Bu Aas, oke komplok 8 nonton ya. Edan. Siap, Mas. Oke, kondisi yang namanya prostat itu bisa dibedakan kalau misalkan awalnya nih, awal prostat terjadi biasanya kan istilahnya itu ada inkontinensia urin dulu, Bu, di laki-laki ya. Nah, biasanya sering inkontinensia urin itu menandakan bahwa prostatnya itu udah melemah sebetulnya. Kalau laki-laki inkontinensia urin, jadi banyak urin yang tertambat ya. Nah, itu menandakan bahwa prostatnya itu kurang sehat. Seperti itu. Nah, kalau prostat yang mengarah kepada patologis berarti udah mulai ada pembengkakan, itu dimulai ketika buang air kecil itu harus nunggu dulu. Rangsangan udah kuat, tetapi ketika tertahan dulu gitu loh, Bu. Nah, kalau udah patologis tertahan, bisa keluar, tapi tertahan dulu gitu. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, keluarnya semen, kayak misalkan cairan yang seperti semen gitu, celum keluar, kemudian lancar. Ada yang tidak keluar dulu semen, tapi nyempit. Kan uretra tuh, kan si uretra tuh besar ya. Harusnya buang air kecil itu sesuai dengan ukuran uretra. Kan si laki-laki itu harusnya sesuai dengan ukuran uretra. Kalau misalkan mancirnya itu hanya di ujungnya saja, ujung atas ataupun ujung bawah, atau bisa terbagi dua, Bu. Atas, bawah ngacir gitu, dua. Tengah-tengahnya enggak. Nah, itu menandakan bahwa prostatnya itu sudah mengarah ke patologis. Tuh, nah itu cirinya, berarti kan cirinya yang prostat. Jadi kan prostat hanya menimpa laki-laki, berarti kan rekan-rekan sekalian. Oke. Nah, cirinya itu adalah pertama, kalau inkontinensia urin pada laki-laki itu menandakan awalnya berarti kondisi prostatnya udah mulai melemah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ketika si laki-laki itu sudah mengarah ke patologis itu mengarah ke penyakit prostat, nah awalnya itu tertahan dulu gitu loh, susah untuk buang air kecil. Ada yang keluar nanti lama, jlok, baru keluar besar, atau yang keduanya itu lambat dulu, kemudian ketika keluar itu hanya ujung atas dan ujung bawah ngacir gitu loh. Dan tengahnya enggak. Nah, itu menandakan prostatnya udah menuju ke patologis. Begitu mungkin Bu Aas. Siap ya. Prostat. Yang kedua, berarti apakah seseorang perempuan itu harus ejakulasi dini sehingga nanti ejakulasi dini harus klimaks ketika harus ada proses pembuahan? Nggak mutlak harus klimaks, karena ketika sperma itu kuat, kemudian ovumnya kuat, tidak klimaks pun itu akan terjadi pembuahan, Bu. Begitu. Jadi antara klimaks dan tidak klimaks mah itu mah antara masalahnya hayang jeung teu hayang, berarti kan gitu ya. Da teu hayang mah rek dikukumakeun moal beureunan perempuan mah gitu ya. Nah, cuman mun hayang bareng ya bisa, berarti kan seperti itu. Jadi tidak mutlak bahwa si perempuan itu harus sama klimaks kemudian terjadi pembuahan. Tanpa klimaks pun ketika laki-lakinya itu klimaks dan spermanya baik, ya akan terjadi pembuahan, Bu. Begitu. Siap, Bu ya. Hatur nuhun. Sami-sami, Bu.